Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kami dari kelompok 11 dengan anggota yang pertama Dila Ardana Reswari dengan NIM 193141028. Yang kedua Rina Widyastuti dengan NIM 193141029. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan instrumen penilaian pembelajaran PKN di MI. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui pengertian penilaian. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui prinsip-prinsip pengembangan penilaian. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui pengertian penilaian kelas. Yang keempat, mahasiswa dapat mengetahui jenis-jenis penilaian autentik. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat mengetahui pemberian skor atau scoring. Sekarang kita memasuki ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian penilaian. Apa sih penilaian itu? Penilaian adalah kegiatan menafsirkan hasil pengukuran dengan menggunakan norma-norma tertentu. Dapat disimpulkan juga bahwa penilaian merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-langkah perencanaan, pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian hasil belajar siswa, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu prinsip pengembangan penilaian. Prinsip pengembangan penilaian ini dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu valid. Suatu tes dikatakan valid apabila mengukur apa yang seharusnya diukur. Penilaian harus diukur dengan alat yang dapat dipercaya, tepat, dan sahih. Prinsip yang kedua yaitu mendidik. Penilaian harus memberikan sumbangan positif pada pencapaian belajar siswa yang dicapai. Prinsip yang ketiga yaitu berorientasi pada kompetensi, yaitu penilaian harus dapat menilai pencapaian kompetensi yang dicapai oleh siswa yang meliputi seperangkat pengetahuan, sikap, keterampilan, nilai yang terefleksi dalam kebiasaan berpikir, bertindak, dan bertingkah laku. Prinsip yang keempat yaitu adil dan objektif. Penilaian harus mempertimbangkan rasa keadilan dan objektivitas siswa tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, latar belakang budaya, dan berbagai hal yang memberikan kontribusi pada pembelajaran. Prinsip yang kelima yaitu terbuka, yaitu terbuka bagi berbagai kalangan dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya kepada stakeholder pendidikan, sehingga keputusan tentang keberhasilan dan kegagalan belajar siswa jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Prinsip yang keenam yaitu menyeluruh. Penilaian yang menyeluruh adalah mencakup keseluruhan materi, mencakup berbagai aspek berpikir seperti ingatan, pemahaman, aplikasi, dan sebagainya. Kemudian melalui berbagai cara, yaitu tes tertulis, tes lisan, tes perbuatan, pengamatan insidental, dan sebagainya. Prinsip yang terakhir yaitu bermakna. Hasil penilaian mencerminkan gambaran yang utuh tentang prestasi siswa. Penilaian diharapkan mempunyai makna yang saling berhubungan dan memiliki pengaruh bagi semua pihak. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu mengenai penilaian kelas. Yang pertama yaitu pengertian penilaian kelas. Penilaian kelas adalah
proses pengumpulan penggunaan informasi oleh guru untuk memberikan nilai terhadap hasil belajar siswa berdasarkan tahapan kemajuan belajarnya, sehingga didapatkan potret atau profil kemampuan siswa sesuai dengan daftar kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Selanjutnya yaitu ciri-ciri penilaian kelas. Ciri-ciri penilaian kelas yang pertama yaitu belajar tuntas. Yang dimaksud dengan belajar tuntas di sini adalah peserta didik tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan berikutnya sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan dalam prosedur yang benar dan hasil yang baik. Ciri yang kedua yaitu otentik. Memandang penilaian dan pembelajaran secara terpadu, mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah, menggunakan berbagai cara dan cerita holistik, sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Ciri yang selanjutnya yaitu berkesinambungan. Berkesinambungan adalah memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil terus-menerus dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Ciri yang keempat yaitu berdasarkan acuan kriteria atau patokan prestasi. Kemampuan peserta didik tidak dibandingkan dengan peserta kelompok, tetapi dengan kemampuan yang dimiliki sebelumnya atau patokan yang ditetapkan. Sehingga jelas terlihat di sini kemampuan peserta didik. Kemudian ciri yang terakhir yaitu menggunakan berbagai cara dan alat penilaian. Cara mengembangkannya yaitu dapat dengan menyediakan sistem pencatatan serta penilaian bervariasi seperti tertulis, lisan, produk, portofolio, unjuk kerja, proyek, pengamatan, dan penilaian diri. Materi yang selanjutnya adalah jenis penilaian autentik. Dapat disimpulkan bahwa penilaian autentik merupakan suatu bentuk penilaian yang mengukur kinerja nyata siswa. Kinerja yang dimaksud adalah aktivitas dan hasil aktivitas yang diperoleh siswa selama pembelajaran berlangsung. Penilaian autentik berkaitan dengan upaya pencapaian kompetensi. Kompetensi merupakan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diunjuk kerjakan dalam kegiatan berpikir dan bertindak dalam suatu persoalan yang dihadapi. Adapun jenis penilaian autentik ini ada 4. Yang pertama, penilaian kerja. Penilaian autentik sebisa mungkin melibatkan partisipasi peserta didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Guru dapat melakukannya dengan meminta para peserta didik menyebutkan unsur-unsur proyek atau tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan kriteria penyelesaiannya. Dengan menggunakan informasi ini, guru dapat memberikan umpan balik terhadap kinerja peserta didik baik dalam bentuk laporan naratif maupun laporan kelas. Yang kedua, penilaian proyek. Penilaian proyek atau project assessment merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Penyelesaian tugas dimaksud berupa investigasi yang dilakukan oleh peserta didik, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Dengan demikian, penilaian proyek bersentuhan dengan aspek pemahaman, mengaplikasikan, penyelidikan, dan lain-lain. Jenis yang ketiga adalah penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian atas kumpulan artefak yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata.
Penilaian ini biasa berangkat dari hasil kerja peserta didik secara perorangan atau diproduksi secara berkelompok dan memerlukan refleksi peserta didik serta dievaluasi berdasarkan beberapa dimensi. Jenis penilaian yang keempat adalah penilaian tertulis. Meski konsepsi penilaian autentik muncul dari ketidakpuasan terhadap tes tertulis yang lazim dilaksanakan pada era sebelumnya, penilaian tertulis atas hasil pembelajaran tetap lazim dilakukan. Tes tertulis ini terdiri dari memilih atau mensuplai jawaban dan uraian. Memilih jawaban dan mensuplai jawaban. Memilih jawaban terdiri dari pilihan ganda, pilihan benar salah, ya, tidak, menjodohkan, dan sebab akibat. Mensuplai jawaban terdiri dari isian atau melengkapi, jawaban singkat atau pendek, dan juga uraian. Materi yang terakhir adalah pemberian skor atau scoring. Penskoran merupakan langkah pertama dalam proses pengolahan hasil tes pekerjaan siswa. Penskoran adalah suatu proses pengubahan jawaban-jawaban tes menjadi angka-angka atau mengadakan kualifikasi. Di samping penyusunan dan pelaksanaan tes itu sendiri, menskor dan menilai merupakan pekerjaan yang menuntut ketekunan yang luar biasa dari penilai, ditambah dengan kebijaksanaan tertentu. Pemberian skor atau scoring adalah proses pengubahan jawaban-jawaban soal tes menjadi angka-angka atau bisa disebut suatu tindakan kualifikasi terhadap jawaban-jawaban yang diberikan oleh tes dalam suatu tes hasil belajar. Nama lain dari menskor adalah memberi angka. Dalam hal pekerjaan menskor atau menentukan angka, dapat digunakan 3 macam alat bantu, yaitu yang pertama, pembantu menentukan jawaban yang benar atau disebut dengan kunci jawaban. Yang kedua, pembantu menyeleksi jawaban yang benar dan yang salah atau disebut kunci scoring. Yang ketiga adalah pembantu menentukan angka yang disebut pedoman penilaian. Lalu langkah-langkah pemberian skor atau scoring secara umum. Yang pertama, menyusun suatu jawaban model sebagai kunci jawaban yang memenuhi syarat sebagai jawaban yang baik, benar, relevan, lengkap, berstruktur, dan jelas. Yang kedua, setiap item bisa berbeda bobot. Perbedaan bobot bisa berdasar pada jenis bahan, yaitu bahan perangsang, bahan inti, bahan penting, dan kurang penting, taksonomi atau pengetahuan, pemahaman, dan evaluasi. Yang ketiga, membaca beberapa jawaban dari peserta didik yang kurang pandai dan yang pandai. Hal ini dapat dipakai untuk memperoleh gambaran umum tentang kualitas diri jawaban dari peserta didik atau mengecek apakah kunci jawaban cukup realistik. Yang keempat, sebaiknya masing-masing nomor dari jawaban tes diperiksa sekaligus sebelum melakukan scoring nomor yang lain. Yang kelima, agar tidak terpengaruh oleh kesan mutu jawaban yang mendahului, sebaiknya sesudah selesai diperiksa jawaban-jawaban satu nomor, lembar jawab perlu ditukar urutannya. Yang keenam, tidak usah memperhatikan nama dan nomor peserta untuk mengurangi subjektivitas. Yang ketujuh, membiasakan hanya memeriksa isi pikiran yang dikemukakan dalam jawaban, sehingga tidak perlu menilai bentuk tulisan dan lain-lain. Yang kedelapan, mengembalikan lembar jawab lengkap dengan catatan-catatan seperlunya.